Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berbahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini, melalui video ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Sipil S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang. Penayangan video ini bertujuan untuk memberikan pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Dalam hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen pada Serdos Smart tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anwar Ma'ruf. Saya merupakan dosen pada program studi Teknik Sipil S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan FTSP ITN Malang. Berdasarkan bidang keilmuan, saya adalah salah satu anggota tim dalam kelompok dosen pada bidang minat transportasi. Saat ini saya juga diberi tanggung jawab dalam pengelolaan laboratorium dengan jabatan sebagai Kepala Laboratorium Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas pada program studi Teknik Sipil S1 FTSP ITN Malang. Sesuai bidang minat yang saya tekuni, pada program studi Teknik Sipil S1 FTSP ITN Malang, saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu Rekayasa Lalu Lintas. Rekayasa Lalu Lintas diberikan di semester 4 pada program studi Teknik Sipil S1 dengan beban 3 SKS, di mana dalam pelaksanaan tatap muka mata kuliah ini terdiri atas yang pertama, pertemuan tatap muka di kelas dengan bobot 2 SKS. Yang kedua, praktek melalui praktikum dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas dibina oleh 2 orang dosen yang merupakan tim pengajar atau tim teaching untuk tatap muka kelas dan praktikum. Jumlah pertemuan dalam 1 semester untuk semua mata kuliah pada program studi Teknik Sipil S1 sebanyak 14 kali dan evaluasi proses pembelajaran berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester atau UAS. Berikut akan saya jelaskan lebih rinci mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas yang saya ampu. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan ilmu rekayasa, teknologi informasi untuk memecahkan persoalan kompleks keteknik sipilan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah rekayasa dalam batasan-batasan keselamatan publik, ekonomis, sosial, etika, dan dampak lingkungan yang realistik. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik lalu lintas, metode survei volume lalu lintas. Kedua, mampu menganalisis metode hubungan kecepatan, kepadatan, dan volume lalu lintas. Ketiga, mampu menganalisis kinerja ruas jalan dan kinerja simpang. Keempat, mampu mendesain sistem pengendali simpang tak bersinyal dan simpang bersinyal. Dan yang kelima, mampu menganalisis kinerja parkir dan sistem pengendalian lalu lintas dengan rambu dan marka jalan. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang metode analisis kinerja lalu lintas pada jaringan jalan, serta evaluasi kinerja jaringan jalan dan pemecahan permasalahan lalu lintas. Sedangkan materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 9 tema materi perkuliahan yang terdiri dari: 1. Ruang lingkup ilmu rekayasa lalu lintas. 2. Elemen-elemen dasar lalu lintas. 3. Karakteristik arus lalu lintas serta metode survei untuk mendapatkan parameter-parameter arus lalu lintas. 4. Hubungan antara kecepatan arus dan kepadatan pada arus lalu lintas di jalan raya. 5. Hubungan kecepatan arus dan kepadatan secara makroskopik. 6. Analisis dan evaluasi kinerja ruas jalan perkotaan dan ruas jalan luar kota. 7. Konsep dasar pengendalian simpang. 8. Analisis dan evaluasi kinerja simpang bersinyal dan tak bersinyal. Dan 9. Analisis parkir di badan jalan. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah:
student center learning, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam bentuk small group discussion atau SGD atau diskusi. Case based learning atau CBL atau analisis studi kasus. Problem based learning atau PBL atau proyek pemecahan masalah. Dengan penerapan metode pembelajaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan high order thinking skill mahasiswa. Media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah media visual dalam bentuk slide presentasi, media audio visual dalam Learning Management System atau LMS, dan video pembelajaran khususnya untuk memandu kegiatan praktikum mahasiswa. Proses pembelajaran yang saya jalankan mengacu pada DIA sebagaimana tercantum dalam RPS mata kuliah, yaitu delivery melalui penyampaian materi pembelajaran saat perkuliahan, interaction dengan membangun berinteraksi bersama mahasiswa, yang terakhir adalah assessment, yaitu sistem penilaian dalam kegiatan dengan CPMK dan CPL yang ditetapkan. Assessment penilaian dilakukan melalui laman Siakat Si Dosen ITN Malang. Penilaian pada mata kuliah rekayasa lalu lintas terdiri dari 2 tahap proses perolehan nilai bagi mahasiswa, yaitu sebagai berikut. Penilaian proses dan UTS. Penilaian proses 1 merupakan nilai kehadiran ditambah tugas presentasi dengan bobot 20%. Penilaian proses 2 adalah penilaian terhadap hasil tes dalam bentuk kuis dengan bobot 20%. Penilaian capaian pembelajaran tengah semester dalam bentuk ujian tengah semester dengan bobot 20%. Penilaian proses 3 merupakan penilaian terhadap hasil tes dalam bentuk kuis setelah UTS dengan bobot 20%. Penilaian proses 4 adalah penilaian hasil praktek mahasiswa dalam bentuk praktikum dengan bobot 20%. Sehingga hasil penilaian proses ditambah UTS adalah 100%. Penilaian selanjutnya merupakan proses penilaian untuk mendapatkan nilai akhir mahasiswa, yaitu penilaian akhir di mana nilai UTS ditambah dengan nilai proses diberi bobot 70%, sedangkan untuk penilaian capaian pembelajaran akhir semester dalam bentuk UAS diberi bobot 30%. Penilaian didasarkan atas kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pada lingkup materi mata kuliah rekayasa lalu lintas yang ditunjukkan dalam ketepatan luaran hasil analisis serta ketepatan waktu penyelesaian tugas semester dan praktikum. Sedangkan untuk kemampuan dalam menjawab dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan pada saat kuliah UTS dan UAS. Demikian informasi ini saya sampaikan sebagai penjelasan atas mata kuliah rekayasa lalu lintas yang saya ampu dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa program studi Teknik Sipil S1 di ITN Malang. Berikut saya sajikan video kegiatan pembelajaran pada mata kuliah rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pada pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Sehat semua ya? Sehat. Oke, baik. Saya ulangi, selamat pagi. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Ya. Ini sekarang kita mengajak kepada pertemuan keempat, yang mana pertemuan keempat adalah rasanya adalah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas, di mana pembahasan rekayasa lalu lintas itu sendiri adalah merupakan pembahasan pada ruang lingkup manajemen dan perencanaan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, di dalam proses pembelajaran, oh ya sebelum lupa, ini absennya saya sudah buka, tolong Anda absen ya. Absen nanti saya validasi terakhir.
Oke, untuk materi rekayasa lalu lintas untuk pertemuan yang keempat ini adalah dengan dikhususkan pada materi pengelolaan atau bagaimana perencanaan dan analisis terhadap simpang tak bersinyal. Namun sebelum kita sudah berada pada posisi pertemuan keempat, tentu seharusnya saya sudah harus memberikan tugas ya, tugas kuliah. Nah, tugas kuliah itu kita adalah nanti merupakan tugas berupa nilai, di mana nanti nilainya itu akan masuk nilai proses. Nah, untuk saya kan seperti yang saya sampaikan terdahulu, ada nilai proses di dalam KS kita, ada nilai proses 1, 2, 3, dan 4, yaitu dengan cara pembagian masing-masing proses penilaian. Nah, karena ini pembelajarannya adalah pembelajaran team teaching atau pembelajaran dosen lebih dari satu, maka ada pembagian materi. Untuk saya sendiri, karena saya masuk di awal, berarti saya akan mengajar mulai dari pertemuan pertama sampai dengan UTS. Berarti saya menyebutkan ada proses penilaian, proses di proses 1 dan proses 2 ditambah dengan UTS. Kita presentasi nilai masing-masing atau bobot dari nilai masing-masing. Untuk nilai proses di dalam KRS itu mesti dieksekusi diambil 70%. UTS dan UAS menjadi 30%. Kemudian untuk materinya sendiri, kita belajar kepada materi rekayasa lalu lintas untuk pada karena kita sudah berada proses pada tempat yang dulunya kalau kita perlu refresh ya. Kita refresh untuk proses perkuliahan yang sudah pernah kita lakukan, yaitu adalah ada proses perkuliahan pertama itu mungkin Anda masih ingat, pada saat itu kita masih mempelajari tentang bagaimana elemen-elemen dasar lalu lintas, artinya apa-apa saja sih yang menjadi komponen dasar dalam lalu lintas. Kemudian bagaimana yang untuk pertemuan kedua, bagaimana hubungan antara arus, kecepatan dan kepadatan lalu lintas, yang membahas tentang bahwa faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja lalu lintas ada hubungan antara arus, kecepatan dan kepadatan. Kemudian yang ketiga adalah analisis kinerja ruas jalan perkotaan. Di dalam ini khususnya untuk lalu lintas kan ada kinerja ruas jalan dalam kota, ada kinerja ruas jalan perkotaan, kemudian ada kinerja analisis kinerja simpang apil atau simpang bersinyal, kemudian ada analisis kinerja simpang tak bersinyal. Nah, ini bagian saya, yang untuk yang bagian lainnya nanti untuk dosen berikutnya. Jadi ada 6 kali pertemuan saya akan menyampaikan materi yang bagian saya. Kita bahas tentang apa sih konsep dasar dalam pengendalian simpang tak bersinyal, di mana secara pengertian adalah analisis kapasitas simpang memperhitungkan pengaruh kondisi arus lalu lintas dan geometrik serta lingkungan jalan. Jadi di dalam analisis geometrik stabil simpang itu dia selalu ada data-data dasar yang harus dipegang, yaitu ada pertama geometrik, kemudian ada atau semua lalu lintas yang berada di area simpang dan bersinyal, kemudian bagaimana sih faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pergerakan lalu lintas yang ada di persimpangan. Nah, dari mana hasil analisis harus sesuai dengan
keberlakuan nilai empiris dan tidak mengacu kepada mekanisme aturan prioritas baik wajib henti sebelum memasuki simpang maupun wajib mendahului kendaraan dari arah lain. Nah, kalau simpang tanpa sinyal, dia hanya mengandalkan terhadap rambu yang ditempatkan pada simpang tersebut. Kemudian kalau di kita lebih banyak ada pakai tanda segitiga terbalik ini ya. Ini tanda segitiga terbalik artinya dia secara prioritas. Kalau tanda segitiga itu ditaruh di sini ya, seperti gambar ini. Berarti ini adalah jalan yang prioritas. Ya. Artinya selama kendaraan ini terus mengalir, yang di sini tidak boleh lewat. Nah, itu secara prinsip pengaturan dari simpang tak bersinyal. Nah, kemudian ada jenis dan karakteristik simpang. Simpang dianggap perpotongan tegak lurus atau mendekati sudut 90 derajat, berada pada elemen datar, dan arus lalu lintas berada pada kondisi gerakan pertemuan kurang dari sama dengan 0,85. Simpang yang merupakan pertemuan antara tipe jalan 2/2 TT, tipe jalan 4/2 T, atau kombinasi dari tipe jalan tersebut. Ya, jadi perpotongan antara dua ruas jalan, yaitu adalah 2 lajur, kemudian per 2 arah dengan tidak terbagi, berarti tanpa median. Kriteria simpang untuk menetapkan kapasitas dasar. Kemudian ada pengaturan simpang. Pengaturan simpang itu terdiri dari pemilihan jenis persimpangan. Persimpangan baru maksudnya pemilihan. Kita mau atur simpang ini dengan apa? Apakah dia kita atur dengan menggunakan lampu isyarat lalu lintas, atau hanya kita pasang tadi seperti rambu-rambu prioritas atau tanda stop, atau dengan menggunakan sistem bundaran, atau simpang itu dibuat tidak sebidang. Sedangkan untuk perbaikannya sendiri, atau misalkan untuk kita menganalisis untuk penentuan daripada persimpangan tersebut, itu tidak lepas dari biaya siklus hidup atau life cycle cost. Artinya ada konsekuensi ekonomi yang harus dia tanggung akibat tadi kerugian karena faktor kemacetan atau ketidaklancaran berada di simpang. Sedangkan pemilihan tipe simpang, baik simpang baru maupun simpang lama, yang akan ditingkatkan didasarkan atas ada LHRT atau lalu lintas harian rata-rata. Kemudian ada faktor K yang biasanya didasarkan atas pertumbuhan penduduk. Kemudian ada target yang harus dicapai, yaitu derajat pertumbuhan kurang dari sama dengan 0,5. Kemudian tundaan terkecil, kemudian persyaratan teknik geometri simpang, dan pertimbangan keselamatan lalu lintas, lingkungan, dan lain-lainnya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Silakan. Dari materi yang Bapak tadi itu ada DC kurang dari 0,85. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kan saya ambil contoh di praktikum kemarin Pak, Ya. saya dapat DC itu 0,95. Kan di situ ada 2 pilihan, ada pelebaran sama ada nambahin ya waktu siklusnya. Nah, misalnya kita ambil pelebaran jalan ya Pak, sedangkan di sana itu sudah ada rumah warga, itu gimana tersebut? Ya. Baik, sudah ya, saya jawab ya. Oke, baik, pertanyaannya bagus. Artinya ini pertanyaan
sesuai dengan medan apa yang ada kita saat ini. Dan termasuk itu memang permasalahan kita kendaraan banyak, terus kemudian kapasitas ruas jalan adalah tetap. Yang bertambah adalah kendaraannya sementara kapasitas ruang jalannya tetap. Nah, sehingga ada opsi harus dilebarkan, dari hasil analisis itu harus dilebarkan, harus diperbaiki geometriknya, jalannya itu harus ditambahin lebar. Nah, tapi secara fakta di lapangan itu kita dibenturkan terhadap bermacam-macam kepentingan, khususnya kepentingan kepada masyarakat. Misalkan harus ada biaya ganti rugi. Ya kalau masyarakatnya mau diganti rugi, kalau tidak mau ya tidak mau, pokoknya ini tanah leluhur saya. Ya, tanah leluhur saya tidak bisa dikurangi. Tapi sebenarnya ada penegakan suatu aturan yang memang sudah diatur dari regulasi yang ada, yaitu di mana dalam regulasi undang-undang itu yang mengatur ya, itu yang namanya daerah milik jalan, daerah yang disebut dengan apa, Dimaja ya, ada Dimaja, ada Dimanja ya. Daerah milik jalan itu harus dia memenuhi syarat kurang lebih dari as jalan itu. Kalau untuk masing-masing jalan saya lupa itunya, masing-masing ukurannya berapa, hanya minimal kalau untuk jalan umum itu dia dari as jalan itu harus memiliki ruang bebas sekitar 6 meter dari as jalan. Jadi kalau misalkan kalau dulu di perumahan, di lingkungan Anda bangun ya, nah itu harus Anda ukur dari as jalan ini, itu biasanya menggunakan 3 meter luas, baru Anda bisa bangun pagar setelah itu ya. Sehingga itu menjadi patokannya. Tapi karena memang kondisi kita saat ini, khususnya di Kota Malang sendiri, sudah banyak jalan yang memang sudah tidak memenuhi kapasitas, tapi untuk dilakukan pelebaran, dan memang sudah ada master plan-nya, sudah ada untuk ruas jalan ini harus dilebarkan sekian, tapi yang eksekusinya itu yang tengah mati. Nah ini apa? Solusinya apa? Yang menggunakan solusi adalah pengoptimalan terhadap siklus lalu lintas atau siklus apel tadi, panjang siklus dari pengaturan apel tadi. Nah, misalkan sehingga kita terus mengutak-atik itu ya. Dan persoalan yang ada di simpang itu, yang ada di ruas jalan lintas itu, dia misalkan hari ini Anda perbaiki ya, Anda ubah siklusnya. Oh sekarang dia siklusnya misalkan hidupnya yang untuk sisi utara, karena dia panjang akhirnya dia harus dibesarin, atau dibanyakin waktu hidupnya. Pada saat itu dia oke, sudah bisa, artinya berdasarkan itu kita bisa melihat bahwa itu sudah lancar, artinya sudah terselesaikan masalah. Apa sampai bertahan sampai kapan? Ya, biasanya kalau faktor lalu lintas itu memang sudah sangat sulit diprediksi. Biasanya baru diperbaiki hari ini, minggu depan dia sudah audit lagi. Ya, minggu depan, jangan kan tahunan, minggu depan dia sudah audit lagi, artinya sudah bermasalah lagi. Sehingga kita terus melakukan kajian. Yang lainnya kira-kira? Oke, silakan. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak tadi di awal ya, kita kan hari ini belajar tentang analisa kinerja simpang tak mesinnya. Ya. Tadi ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui bersama dalam menganalisa kinerja simpang tak mesinnya, yaitu faktor geometri jalan, kemudian kondisi lingkungan, kemudian volume lalu lintas. Ini merupakan data-data penting yang perlu kita cari jika kita ingin menganalisa kinerja simpang, salah satu simpang tentunya. Nah, dalam menganalisis kinerja simpang ini, adakah acuan
yang dapat kita gunakan sebagai pedoman. Misalnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PUPR. Itu tanya. Kita oke. Terima kasih, itu berarti membuat materi saya tambah banyak itu nanti. Ya, terima kasih Mas. Oke, saya jawab. Nah, untuk masalah acuan dalam pelaksanaan analisis terhadap kinerja baik ruas jalan maupun simpang, itu biasanya kita menggunakan pedoman yang sudah ada. Artinya kita bukan orang yang masih mencari pola untuk cara menghitung simpang itu bagaimana, tapi sudah ada. Maksudnya kalau yang kita pakai sekarang itu adalah yang dikenal dengan pedoman kapasitas jalan Indonesia atau dikenal dengan PKJI. Atau juga kalau ada yang biasanya yang tidak dulu umum, sekarang jangan menggunakan. Misalkan ada yang namanya metode prinsip, ya itu juga sama dia pengelolaan. Kemudian didukung dengan bermacam-macam regulasi mulai dari undang-undang tentang jalan, terus peraturan menteri tentang pengelolaan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian ada peraturan Departemen Perhubungan. Ya Mas? Ya. Oke, siap. Yang lainnya? Cukup Pak. Apa yang cukup? Sudah jelas. Cukup jelas. Oke. Berarti saya bisa lanjut lagi nya? Bisa. Biar cepat. Terus ada prosedur perhitungan kapasitas. Ini waktu saya masih berapa menit? 5 menit? Iya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kan masih ada waktu yang lain. Hanya kita sekarang terpenuhi waktu untuk SKS sesuai dengan beban perkuliahan. Karena Anda juga tidak mungkin hanya mengikuti mata kuliah saya. Kan? Baik, prosedur perhitungan. Nah, prosedur perhitungan ini yang menjadi ukuran adalah di situ ada dikatakan C kapasitas, terus ada BJ, terus ada T tunggal. Kemudian adalah alur untuk pelaksanaan analisis adalah bagaimana ini yang sudah ada di pedoman PKJI. Ya, PKJI sudah mengatur pola seperti begini dengan menggunakan sistem diagram. Yang paling penting adalah zaman itu ada suatu pendukung yang harus digunakan dalam melakukan analisis tadi, yaitu adalah formulir S1. Kalau di simpang tak bersihnya dia cuma kodenya S, tapi kalau di simpang akhir dia SA. Ya, SA 1 sampai 5. Tapi kalau untuk simpang tak bersihnya cuma SA 1 sama SA 2. Ya, dimana yang untuk S1 nya adalah untuk penyimpanan data-data, penyiapan data-data baik geometri, lalu lintas, kondisi lingkungan. Kemudian yang untuk formulir S2 adalah merupakan formulir analisis, sehingga nanti dia mendapatkan nanti tadi kapasitas, derajat kejenuhan, dan tundaan. Baik, kalau begitu perkuliahan hari ini kita akhiri. Saya berterima kasih kepada Anda atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan singkat dalam bentuk video terkait mata kuliah rekayasa lalu lintas yang saya ampuh pada program studi Teknik Sipil S1 FTSP ITN Malang. Kurang dan lebihnya penyampaian ini saya mohon maaf. Atas perhatian serta kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.